Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya seluruh kelas 8 MTS Sabilul Hasanah? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak pada pertemuan pertama dan bab pertama, dipersembahkan oleh saya sendiri, Siti Mustofiyah SPD. Pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan bab pertama pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang Al-Quran dan keistimewaan, yang mana pada kali ini saya akan menjelaskan sejarah diturunkannya Al-Quran. Kemudian fokus pembahasan, ini maksudnya fokus pembahasan ini yang akan kita bahas pada kali ini itu ada dua. Yang pertama, periodisasi. Maksudnya periodisasi di sini adalah kapan saja Al-Quran itu diturunkan. Dia ada periode-periodenya, dan itu kapan saja. Kemudian ini yang kedua, ada membahas tentang pembukuan. Ini menjelaskan tentang mushaf Al-Quran, sehingga bagaimana bisa Al-Quran itu dibuat menjadi Al-Quran seperti sekarang ini. Ya, di sini Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu kurang lebih itu 23 tahun. Melalui siapa? Yaitu melalui perantara malaikat Jibril. Dan ini diturunkan Al-Quran itu tidak sekaligus langsung diturunkan Al-Quran sekaligus, itu tidak, tetapi berangsur-angsur. Dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad itu tengah menyendiri, di mana? Yaitu di Gua Hira. Hingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Di sini ada ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, yaitu dijelaskan pada surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 106. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Jadi Al-Quran itu tidak sekaligus seluruh surat, seluruh ayat diturunkan, itu tidak, tetapi berangsur-angsur dan perbagian-bagian. Di sini pencatat wahyu. Setelah wahyu diterima, kemudian Nabi Muhammad itu membacakannya kepada para sahabat yang mendengarkannya. Kemudian para sahabat ini diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut di atas kayu, pelepah kurma, di atas batu, tulang unta, dan lain sebagainya. Jadi Al-Quran itu tidak langsung ditulis ke dalam Al-Quran berbentuk buku, berbentuk kertas, itu tidak, tetapi pada zaman dahulu ditulis di alat-alat yang tadi. Siapakah para sahabat Nabi yang diperintahkan untuk mencatat wahyu tersebut
di kayu, pelepah, kurma, dan sebagainya. Yaitu yang pertama ada Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit bin Qais. Yang A, ada periodisasi. Periodisasi diturunkannya Al-Quran. Di sini menurut ulama ulumul Quran terdapat 2 periode diturunkannya Al-Quran, yaitu yang pertama sebelum hijrah dan yang kedua ada sesudah hijrah. Sebelum yang mana sebelum hijrah ini disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, sedangkan yang sesudah hijrah ini disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Yang pertama periode Makkiyah atau periode Mekah sebelum hijrah. Mengapa disebut periode Makkiyah? Karena ayat Al-Quran tersebut diturunkan sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Berjumlah 86 surah dan diturunkan sebelum 12 tahun dan diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Wahyu yang pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hira. Apa ayat pertama yang diturunkan pada saat itu? Surat tersebut atau ayat tersebut adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengejar manusia dengan perantara kalam. Kalam di sini maksudnya alat tulis, bisa pena dan sebagainya. Dia mengajar manusia dari apa yang tidak diketahuinya. Maksud dari ayat tersebut adalah perintah dari Allah untuk manusia, bahwa manusia itu harus terus belajar menuntut ilmu dengan membaca dan dengan menggunakan pena, yaitu dengan membaca dan dengan menulis. Kemudian di sini pada periode Makkiyah itu menimbulkan bermacam-macam reaksi di kalangan masyarakat Arab ketika itu. Reaksi yang bagaimana? Di sini ada 3 reaksi mereka. Yang pertama, segolongan kecil, mereka menerima, yang pertama menerima dengan baik ajaran Al-Quran tersebut. Yang kedua, ada yang menolak, dan yang menolak ini sebagian besar dari masyarakat tersebut. Kenapa mereka menolak? Karena itu kebodohan dari mereka sendiri, keteguhan mereka untuk mempertahankan adat istiadat dan tradisi nenek moyang mereka. Dan yang terakhir, karena adanya maksud-maksud tertentu dari golongan tersebut, seperti yang dikatakan oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan berkata, kalau sekiranya Bani Hashim memperoleh kemuliaan nubuwah, kemuliaan apalagi yang ditinggalkan untuk kami? Maka mereka sudah menganggap sudah mempunyai kemuliaan tersendiri. Yang ketiga, alasan mereka tidak mau reaksi mereka terhadap Al-Quran itu adalah dakwah Al-Quran mulai melebar
melampaui perbatasan Mekah menuju daerah-daerah sekitarnya. Yang kedua, di sini ada periode Madaniyah, yaitu setelah hijrah atau disebut periode Madinah. Mengapa disebut periode Madaniyah atau Madinah? Karena pada saat itu ayat Al-Quran diturunkan sesudah Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Pada periode ini Al-Quran itu sudah berisi pada periode Madaniyah yang disebut dengan surat Madaniyah itu berjumlah 28 surat, turun selama 9 tahun 9 bulan. Selama masa periode ini, dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya itu telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yasrib. Dan ada yang tahu wahyu terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada saat itu surat apa? Yaitu surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya, pada hari ini telah ku sempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan bagimu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Kemudian tadi sudah menjelaskan tentang periodisasi atau tahap-tahap turunnya Al-Quran, yaitu ada 2, sebelum hijrah dan sesudah Nabi Muhammad hijrah. Sekarang pembahasan yang kedua ada pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran ini dibagi menjadi 2, yaitu sebelum Rasulullah SAW wafat dan sesudah Rasulullah SAW wafat. Yang pertama, sebelum Rasulullah SAW wafat, itu pada saat itu tidak langsung ditulis dalam kertas atau mushaf, tetapi ditulis di alat-alat tertentu, yaitu yang pertama ada papan, ada batu, kulit domba, pelepah kurma, dan yang terakhir dihafal oleh Al-Qura. Al-Qura di sini maksudnya seperti bahasa kita, yaitu hafiz dan hafizoh. Nah, pada saat itu kaum muslimin itu bersungguh-sungguh dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran yang diperintahkan sebagaimana diperintahkan oleh Nabi Muhammad pada saat itu. Pada saat itu Nabi Muhammad memerintahkan kepada kaum muslimin untuk selalu menjaga Al-Quran dan mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian yang kedua, sesudah Nabi Muhammad SAW wafat. Sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, di sini yang pertama, Ali bin Abi Thalib diam di rumahnya untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf, yaitu menghimpun dalam waktu kurang lebih 6 bulan sejak wafatnya Rasulullah. Dia telah merampungkan penghimpunan itu dan mengusungnya ke atas punggung unta. Kemudian setelah 1 tahun sesudah Rasulullah wafat, terjadilah perang Yamamah yang merenggut korban 70 orang qurra atau 70 orang hafizah. Kemudian khalifah pertama, siapa khalifah pertama? Yaitu Abu Bakar bin Siddiq, memerintahkan kepada sekelompok qurra yang di bawah pimpinan Zaid bin Sabit
pada saat itu untuk menghimpun Al-Quran. Mereka menghimpun Al-Quran di atas pelepah kurma, papan, kulit-kulit domba yang terdapat di rumah Nabi dan ditulis oleh para penulis wahyu. Lalu mereka menyalin beberapa naskah dan dibagikan ke beberapa negeri Islam. Kemudian khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan menggandakan 5 mushaf. Menggandakan 5 mushaf ini untuk disebarkan ke kota Madinah, Mekah, Suriah, Kafah, dan Basrah. Nah, naskah inilah yang dikenal dengan sebutan mushaf imam, dan semua naskah Al-Quran ditulis menurut salah satu dari kelima naskah ini, atau bisa disebut juga dengan mushaf Utsmani. Nah, ya, itulah pembahasan kita pada kali ini. 2 fokus pembahasan yaitu periodisasi Al-Quran, diturunkannya Al-Quran, dan juga pembukuan dari Al-Quran, sejarah pembukuan dari Al-Quran. Mungkin cukup sekian dari saya pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Jika ada yang dipertanyakan, boleh langsung bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.